Beli jajanan, scan aja pakai Motion Pay, diterima di semua toko seluruh Indonesia. Dengan terbuktinya nanti ke depannya ya, kalau perkara ini ingkrah, dengan terbuktinya Reski ayah biologis dari Keke, menurut putusan MK hasil undang-undang perkawinan yang sudah direvisi, itu ada hubungan keperdataan antara ayah dan anak biologisnya. Dengan adanya hubungan keperdataan itu berarti secara otomatis ayah wajib menafkahi anaknya. Belum sih, belum. Karena memang dari kita itu pengumumannya ini baru di website ya, Mas? Belum ada salinan tetapnya. Resminya belum. Tapi terus terang saya dan Mas Ferry pun sebetulnya tahu berita ini dari detik.com, media lain gitu loh. Dari media lain. Karena memang sudah ada di websitenya. Tapi ada kelegaan itu nggak sih Kak akhirnya? Kalau lega dan terharu pasti ya, gimana pun juga kan perjuangan ini buat Keke gitu. Yang saya kebayang muka Keke aja. Emang Keke sempat mengungkapkan apa sih Kak? Pas tahu Keke cuma peluk aku aja gitu, peluk aku, Mama I love you Ma, Keke sayang sama Mama. Ada ungkapan komunikasi mungkin selain peluk? Enggak sih, Keke orangnya tidak banyak komentar, cuman dia lebih banyak peluk, terus melukis, apa pegang tangan aku gitu. Karena kan gimana pun juga dia pegang media sosial ya, jadi dia tahu berita di luaran. oh ini dia kan udah jelas artinya udah ketahuan siapa yang biologis gitu, tapi kenapa dari pihak sana pihak Reski dalam hal ini belum mau speak up lah, bisa dibilang kayak gitu, mau mengungkapkan atau mengaku bahwa ya dia biologis dari Saya nggak tahu ya. Sebetulnya kan penetapan ini dari Pengadilan Tinggi Negeri Banten itu kan selama belum ada tes DNA, mereka menetapkan dan ayah biologisnya adalah Reski. Nah untuk membuktikan ini semua ya Reski harus tes DNA. Kalau dia tidak ada tes DNA, saya nggak tahu pertimbangannya apa sih. Mungkin bisa ditanya ke Reski sendiri. ini langkah-langkahnya sudah sampai mana tes DNA gitu? Mungkin Mas Ferry bisa jelasin Mas langkahnya Mas. Kalau untuk tes DNA kan di amar putusannya kan sudah jelas ya. Ini kan sekarang kan pembuktian terbalik ya, bahwa justru sekarang dari pihak Reskinya yang harus membuktikan kalau Keke bukan anak biologisnya, dia yang harus melakukan tes DNA. Jadi ya pembicaraan kita tes DNA setelah adanya putusan ini ya belum ada dari amar pelaksana. Nah ini kan artinya dari kalau nggak salah Mbak Windy sendiri artinya menuntut kayak apa uang kasus sampai berapa miliar gitu, terus ya terus sampai mungkin langkah berikutnya juga dia harus tes DNA segala macam. Ini kira-kira ada, kalau itu tidak diindahkan dari pihak Reski, dia akan kira-kira akan masuknya ke unsur pidana atau seperti apa? Jadi gini, konsep gugatan kita ini kan PMH, perbuatan melawan hukum. Nah dalam gugatan perbuatan melawan hukum itu pasti akan timbul suatu kerugian. Tidak mungkin tidak ada, pasti ada kerugian di situ. Dengan adanya kerugian itu makanya saya masukkanlah kerugian, nilai angka di situ. Angka itu untuk kebutuhan anak itu sendiri, sekolahnya, pendidikannya, kesehatannya, itu untuk melengkapi gugatan kita. Bahwa dalam PMH itu pasti ada kerugian. Makanya muncullah angka di situ. Tapi tujuan utama kita bukan di situ. Kita adalah meminta pengakuan anak biologis ini. Nah, tapi kita harus melengkapi juga apa kerugian yang kita derita dari gugatan PMH ini. Yaitu makanya muncul angka-angka itu. Jadi bukan tujuan kita ke situ, bukan. Ya. Tapi dengan terbuktinya nanti ke depannya ya, kalau perkara ini ingkrah, dengan terbuktinya Reski ayah biologis dari Keke, menurut putusan MK hasil undang-undang perkawinan yang sudah direvisi, itu ada hubungan keperdataan antara ayah dan anak biologisnya. Dengan adanya hubungan keperdataan itu berarti secara otomatis ayah wajib menafkahi anaknya. Tapi permasalahan nanti akan dijalankan apa tidak oleh pihak Reski, ya itu kembali lagi ke mereka. Tapi kan intinya kan kita adalah pengakuan anak biologis. Itu dulu yang utama. Baru kita bicara masalah nafkah dan lain-lainnya. Ini kan sudah besar ya, Keke sudah besar. Kenapa sih baru sekarang menuntut tanggung jawab dari Reski sendiri? Ini pertanyaan yang saya sering dengar ya. Kenapa baru sekarang? Balik lagi Mas ke pertanyaan Mas tadi. Keke sudah besar. Anak saya sudah mulai menanyakan siapa ayahnya. Keke sudah tahu betul berita-berita sebetulnya gitu kan. Dan di pasal 3 ayat
perlindungan anak, bahwa setiap anak di muka bumi ini berhak mengetahui identitas biologis ayah dan ibu. Tapi sebelumnya udah ada komunikasi belum dengan Reski sebelum kasus ini mencuat? Mungkin Mas Wisnu. Apa ya? Sudah ada komunikasi? Oh belum. Dari semenjak putusan yang pengadilan tinggi belum ada komunikasi. Terakhir ada komunikasi itu pas bulan puasa. Terakhir itu. Yang dituntut apa sih? Pengakuan aja. Pengakuan anak. Iya. Pengakuan anak aja. Reski, ya kita kan tadinya dengan kekeluargaan, tapi tidak menemukan hasil. Dari pihak sana pun tidak ada respon. Bilangnya selalu bahwa Reski Aditya nggak tahu apa-apa tentang ajakan damai kita. Kan itu nggak mungkin ya Mas, masih kan kita sampaikan ke alamat rumahnya. Sampai menjadi bola liar seperti sekarang gitu. Cuman satu kok, dia mengakui dan mau dengan sukarela untuk tes DNA. Sampai sekarang belum mengakui, artinya hubungannya dengan Reski sekarang seperti apa? Sampai detik ini dari pihak Reski artinya belum mengetahui. Karena adanya putusan inilah yang menganggap itu. Putusan yang akhirnya memberikan pengakuan, bukan dari Reskinya ya Mas ya. Iya. Gitu loh. Tapi kalau Reski ingin membuktikan bahwa dia bukan ayahnya, ya silakan tes DNA. Setelah ini apa yang mau dilakukan sama kami? Kami menunggu dari pihak respon dari pihak sana, Iya. apakah akan melakukan kasasi atau ada langkah lain ya. Kami menunggu aja sih. Sambil menunggu salinan putusannya ya Mas ya, resminya dari pihak Pengadilan Tinggi Banten. Tapi sudah bertemu dengan Citra Kirana belum sih? Saya tidak ada urusan dengan pasangannya beliau ya, pasangannya Reski. Karena kan sekali lagi saya tegasin bahwa saya ini tidak ingin merusak rumah tangga Reski. Saya selalu berharap mereka baik-baik aja. Karena ini kan kasusnya tentang anak. Keadaan ini kan 8 tahun jauh sebelum Reski ketemu dengan pasangannya. Gitu kan. Ini sudah ada kejadian. Beda soalnya kalau saya masuk ke dalam rumah tangga mereka di saat-saat ini, itu beda cerita. Jadi saya tidak ada urusannya dengan pasangan Reski Aditya. Kalau ini mohon maaf, ini sebenarnya ada pernikahan gitu? Saya nggak ada. Tidak ada. Oke, kalau ini sampai detik ini artinya akan terus berjuang untuk bisa yang bisa membahagiakan, terutama mungkin Keke sendiri gitu, Ya. untuk bisa atau mungkin ayahnya mengakui bahwa Keke adalah Iya. biologisnya gitu. Sampai kapan artinya akan terus berjuang Berikhtiar terus lah gitu, ya. Artinya perjuangan ini kan kita sampai menemukan titik akhir gitu ya. Apapun hasilnya, kalah menang dalam perjuangan buat saya, buat kami itu biasa gitu kan. Tapi di sini kan saya berharap banyak pada keadilan hukum ini juga, bahwa diberikan kesempatan kepada Keke untuk mengetahui identitas dirinya, siapa ayah biologisnya. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan saya tahu tidak benar, tapi mudah-mudahan ke depannya tidak ada lagi kesalahan yang sama dilakukan oleh anak saya. Dan ini kan kemenangan buat anak-anak di luar sana juga yang mempunyai nasib sama seperti Keke. Mereka semua berhak tahu kok siapa ayah dan ibunya. Tapi Reski sempat menafkahi Keke selama 2 tahun. Reski tidak pernah menafkahi Keke dari mulai umur 0 sampai Keke umur sekarang. Seperak pun tidak pernah. Saat Dari lahir- mulai dia lahir nggak pernah. Bang, tapi perlu nggak sih Bang, artinya ketika memang tidak ada itikat baik, speak up atau dari pihak sana, mungkin didatengin aja gitu langsung ke rumah atau Mungkin langkahnya seperti langkah ya misalnya langkah sporadisnya gitu atau Ya kalau untuk saat ini belum ada rencana kita ke arah situ ya, karena kan baik dari pihak saya ataupun pihak Reski juga pasti kita sama-sama lagi menunggu salinan resminya ya. Ya. Nah setelah itu mungkin baru kita bisa merencanakan apa langkah selanjutnya. Gitu. Tapi saya tekankan sekali lagi, dampak dari perkara ini luas nantinya. Jadi perjuangan kita ini bukan hanya buat Keke, tapi buat seluruh anak yang ada di Indonesia ini. Tapi kalau ini akhirnya setelah penantian panjang kurang lebih 9 tahun, perasaan hati kali ini sendiri menangkan apa? Saya pertama kali dengerin ya saya nangis lah ya. Nangis dalam arti semua yang bergulir ini tidak sia-sia gitu kan. Perjuangan saya walaupun belum sampai di titik akhir, buat Keke sudah ada hasil yang baik. Apapun kalau buat anak, saya pasti akan terharu lah. Bahagia. Gimana mungkin kalau misalkan memang masih belum ada jawaban gitu dari pihak Reski Aditya gitu, ada konsekuensi nggak sih? Kalau seandainya ke depannya nanti perkara ini ingkrah dan mereka juga tidak ada reaksi atau apapun ya, kita bisa melaksanakan eksekusi atas putusan ini.
Tapi saya rasa pasti akan ada langkah berikutnya dari pihak mereka. Baik itu kasasi ataupun yang lainnya pasti akan ada. Kak Weni sendiri gimana, mungkin kan pihak Reski juga bungkam ya selama Iya. ini gitu. Mungkin Kak Weni sendiri sempat gerugetan atau Gertan enggak, cuman kan sekarang sebetulnya netizen kita pintar-pintar. Hal simpel kok. Kalau memang merasa bukan ayahnya Keke, buat apa sih takut dan lari menghindar ke sana kemari? Buktiin aja. Sesimpel itu. Kalau memang bukan, kan kita bisa berpikir secara logika, itu aja sih. Kak, kenapa nggak menuntut nafkah juga sih? Kenapa hanya pengakuan saja dari Reski? Nggak usah nafkah, pengakuan aja dia lari-lari, gimana nafkah. Tapi artinya beginilah, yang namanya nafkah itu kan kembali, buat saya pribadi, nafkah itu tanggung jawab sesuatu yang tidak perlu diminta, datang dari hati. Tapi kalau dalam kasus begini kan kita kembalikan kepada alur hukum ya Mas ya. Mungkin Mas Ferry lebih paham kalau menafkah itu bagaimana gitu. Buat saya sih, akuin saja dulu kepentingan anak ini gitu kan. Keke akan lebih bangga kalau ayahnya mengakui dia secara gentle di depan umum. Siapapun hati anak itu, kita juga orang dewasa kalau tidak diakui orang tua kan sedih rasanya ya.